Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan lagi yang baru bergabung ya, tema kita pagi hari ini adalah wahai wanita jangan terjebak dosa ini. Ah, dosa apa nih? Hari ini sama-sama kita belajar. Tadi di awal segmen sudah dijelaskan oleh para guru-guru kita, ada dosa-dosa tadi menggunakan celana bukan pada tempatnya, yang membutuhkan kelekuan tubuh. Tadi juga berdandan yang tabarruj di depan orang yang tidak cocok atau tidak pantas. Bahkan tadi Ustaz Cecep bilang juga melebih-lebihkan mengganti ciptaan Allah ya kan, dioperasi plastik, lupa nyabut merek plastiknya, nongol di pipi, ya itu repot juga jadinya. Ini jadi sekarang kita lanjut lagi nih ya. Ustaz Syam langsung kita lanjutkan lagi nih. Tadi ada pertanyaan tadi di segmen sebelumnya yang bikin kita penasaran. Katanya perempuan ini dilarang untuk menggunakan parfum. Kenapa Ustaz Syam? Lalu bagaimana sebagai seorang perempuan menghilangkan bau badan karena akibat aktivitas sehari-hari? Kayaknya namanya keringetan kan, ada yang keringetnya nggak bau, ada yang mohon maaf keringetnya ada yang bau gitu. Nah ini bagaimana Ustaz Syam? Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis yang sebelumnya kita sampaikan, dalam riwayat disebutkan bahkan seorang wanita yang keluar dari rumahnya, kemudian sekumpulan laki-laki itu mencium aromanya, aroma parfumnya, maka fahiyah zaniyah. Maka dia termasuk wanita yang sedang melacurkan dirinya. Dia disebut sebagai seorang wanita yang berzina pada saat itu karena disebabkan bau parfumnya itu. Maka ini larangan yang sangat tegas dan sangat keras dari baginda Nabi SAW. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah waktu semasa beliau menjadi khalifah, itu Sayyidina Umar bin Khattab mencari di saf-saf wanita siapa yang pakai parfum. Seandainya saya tahu yang mana yang pakai parfum, saya akan melakukan ini dan ini, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Berlakulah kalian, pakailah parfum kalian, wangian kalian di hadapan suami kalian. Pakailah parfum kalian di hadapan suami kalian, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Dan sepertilah budak ketika kalian keluar rumah. Disuruh menjadi seperti budak ketika kalian keluar rumah, artinya kecantikan wangi yang kalian punya itu adalah untuk suami kalian. Tapi apakah berlaku sekeras itu larangan dari baginda Nabi SAW? Maka mari kita lihat kembali. Kalau yang dilarang tadi bahwasanya ternyata kosmetik atau hiasan, wewangian. Kalau bahasa hadisnya wewangian laki-laki adalah yang tak berwarna tapi beraroma. Artinya adalah dia boleh yang menyengat baunya gitu, yang mengundang untuk orang untuk noleh, untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan berwarna tapi tak beraroma, ya tidak berbau. Artinya adalah kalau mereka bisa berhias dengan wajahnya, tapi jangan sampai dia adalah menimbulkan aroma yang menyengat. Boleh nggak kalau pakai deodoran misalnya? Kalau misalnya ada yang bau badan atau ini maaf bau keringat gitu kan, maka tidak apa-apa karena itu bukan termasuk parfum yang menyengat. Yang dilarang adalah parfum yang membuat kalau lewat langsung, aduh siapa tuh? Aduh siapa nih? Gitu kan. Emang langsung noleh gitu. Kita lagi ngobrol misalnya sama Ustaz Cecep, lagi ngobrol begini ada yang lewat di belakang. Wangi banget gitu. Itu yang dilarang, yang diharamkan. Sehingga membuat kita yang menciumnya juga kena hukum karena otomatis kita noleh gitu kan. Gak mungkin kita nolehnya sekali aja. Fitnahnya banyak. Yang wangi lewat pas nengok, wih cakep banget, jadi fitnah karena memandang yang tidak halal dan tidak menundukkan pandangan. Kalau yang fitnah yang kedua, ih wangi banget pas noleh, nggak cakep, fitnahnya jadi dua. Astagfirullahaladzim, nggak gitu juga. Ya Allah nipu banget baunya, ternyata wajahnya zong. Itu kan jadi fitnah juga. Jadi wanita itu punya kekuatan fitnah yang luar biasa bagi laki-laki. Bukan hanya karena kecantikannya, tapi juga kadang menjadi fitnah karena maaf nih, tidak sesuai seleranya dengan laki-laki yang melihatnya. Ketika dilihat, wangi banget, wangi doang ternyata nggak cakep orangnya. Nah ini naudzubillah min dzalik, menimbulkan fitnah. Maka yang diharamkan bagi wanita adalah parfum yang menyengat. Adapun parfum yang menghilangkan bau badan seperti deodoran, maka insya Allah diperbolehkan. Maka itu adalah hukumnya adalah mubah, boleh. Kemudian parfum yang mungkin tidak menyengat gitu, hanya untuk menghilangkan bau badan atau untuk yang namanya menyegarkan dirinya sendiri. Kan ada memang parfum itu yang membuat kita sendiri yang segar. Yang buat perempuan memang gak terlalu menyengat. Iya betul, yang memang buat wanita yang tidak menggoda laki-laki yang mencium baunya, insya Allah diperbolehkan. Nah boleh nggak wanita pakai parfum yang menyengat? Boleh banget. Kapan? Ketika berada di dalam rumahnya.
Ketika tidak ada ajnabi, ketika tidak ada laki-laki asing di dalam rumahnya, yang ada cuma anak-anak, apatah lagi suami. Jangan kebalik, ketika keluar rumah wanginya luar biasa, tapi ketika di dalam rumah gimana Umi? Bau bawang gitu ya. Iya. Misalnya Bau bawang, bau bau dapur, lengkuas, bau gitu. lengkuas, bau jahe gitu ya. Ini parfum apa? Parfum herbal. Herbal apaan? Ada bawang, ada lengkuas, ada jahe. Nauzubillah min dzalik. Aromaterapi. Aromaterapi Umi ya. Giliran di rumah baunya minyak angin. Oh, Ini minyak angin. nenek-nenek mana yang lewat katanya gitu lagi. Kata Iya, suami iya, enggak iya. gitu Allahu juga a'lam, ya. wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ini Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Syam atas penjelasannya. Jadi boleh saja asal pada tempatnya. Ini Masya Allah ini bagus banget nih. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah yang ada di rumah. Saya masih punya tayangan nih, ada sebuah tayangan. Seorang istri ini mengancam suaminya karena sang suami ini tidak mau menjaga anak-anak. Coba kita tonton dulu tayangannya. Ini dia. Duh, Papi. Mami berangkat dulu ya. Mami mau arisan dulu. Papi jaga rumah sama anak-anak. Duh. Pi, denger gak sih, Pi? Ya Mami, Papi dengar. Terus yang jagain Ade siapa yang beres-beres kamar yang masak? Oh, jadi gitu. Nggak mau jagain anak-anak. Ya udah. Berarti nanti malam Papi nggak usah tidur di kamar. Nggak usah pegang-pegang aku. Ya udah ya Papi semuanya yang masak, yang beresin kamar, yang jagain Ade. Ya udah gitu dong. Ya udah, Ge. Papi, pengen ikut Mami. Udah di sini aja sama Papi. Dadah, Papi sayang. Itu anaknya disangkain piring kotor kali, dilap-lapin aja pakai serbet. Nah ini dia, Umi nih, mohon izin Umi nih katanya kerjaan rumah tangga itu bukan cuma tanggung jawab istri. Tapi suami juga punya tanggung jawab buat bantuin kerjaan rumah tangga dan anak. Ini bener. Nah yang bikin saya penasaran nih sama tayangan barusan nih ya. Bagaimana nih, apakah seorang istri yang memaksa suaminya untuk urusan rumah tangga dan menjaga anak-anak ini dapat menyebabkan timbulnya dosa? Karena ada unsur paksaan, mohon izin penjelasannya silakan. Ya bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditanya dosa nggak kalau maksa ya, maksa suami untuk mengerjakan pekerjaan rumah, ya itu bukan cuma dosa tapi tidak ma'ruf. Ya, tidak mengamalkan kalimat ma'ruf ya. Karena subhanallah memang benar sekali bahwa kewajiban seorang suami itu adalah semua pekerjaan rumah itu sebetulnya kewajiban seorang suami. Masaklah, nyetrika lah, nyuci lah, ngepel lah, ngurus anak lah. Ya memang bahkan ketika menikah itu untuk perempuan tuh rumahnya harus siap huni. Makanannya harus siap tinggal disuapin gitu. Bahkan kalau perlu disuapin. Tetapi kalau Anda wahai akhwat ingin menjadi wanita yang mulia, ingin mendapatkan jannah yang tinggi, subhanallah. Karena apa? Karena setelah menikah wanita itu akan sangat banyak mendapat peluang untuk mendapatkan jannah. Subhanallah, nih hanya cuman duduk aja, misalnya suami bunda lagi duduk di taman lah, terus bunda ngasih apa namanya? Ngasih minum, itu kalau suami bunda seneng itu jannah. Dan berbicara tentang perintah memerintah, subhanallah, Rasulullah SAW mengatakan, lau kuntu amiron ahadun ayyasjuda li ahadin la amartu mar'ah antas juda li zaujiha. Kalaulah aku punya hak, kata Rasulullah SAW, untuk menjadikan seseorang sujud kepada orang lagi selain Allah, maka aku akan memerintahkan seorang perempuan untuk sujud kepada suaminya. Artinya ini bukan harus sujud secara zahir, tapi apa, ini kiasan. Saking mulianya seorang wanita, Allah memuliakan wanita sehingga Allah ingin memberikan jannah untuk seorang wanita, maka dibuka pintu surga berupa apa? Berupa taat kepada seorang suami. Dan taat ini konteksnya apa? Konteks dari taat ini, inti dari taat ini adalah idkhalil surur ala qalbi zauj, memasukkan atau membahagiakan hati seorang suami. Ketika suami punten menyiapkan pakaian untuk suami, ketika hendak berangkat kerja suami senang, jannah dan taat itu. Ketika suami hendak makan, menyiapkan makanannya, jannah, itu disebut juga sebagai taat. Nah kalau misalnya minta tolong boleh, mangga silahkan. Dan untuk kaum laki-laki, punten-punten, jangan pernah sekali-kali mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dengan arti yang salah kaprah. Mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa di sini maksudnya mendirikan, membantu. Ketika istri
kerepotan berada di rumah dengan segudang pekerjaannya, qawwam, bantu seorang istri. Tetapi punten juga seorang istri juga jangan mentang-mentang tugas suami itu adalah mengerjakan pekerjaan rumah, lalu tadi seperti yang tadi tidak bisa berbicara baik-baik dengan ma'ruf ya. Dan punten-punten perempuan itu kan yang baiknya di dalam rumah. Ya, waqarna fi buyutikunna. Yang lebih baik itu boleh keluar rumah nitipin anak-anak, boleh untuk apa? Untuk kajian silakan. Tapi untuk hal-hal yang punten yang mubah itu kenapa? Karena mubah ini bisa berubah menjadi dosa. Kalau tidak dikerjakan di sananya terdapat kemaksiatan, dan mubah ini bisa menjadi mendapatkan pahala sunnah bahkan pahala wajib kalau ditopang dengan sesuatu yang wajib atau ditopang sesuatu yang sunnah. Punten-punten wanita jangankan keluar untuk sesuatu yang mubah, wanita ini hanya untuk puasa sunnah saja itu wajib atas ridho suami. Ini punten keluar hanya punten-punten usikum wa iya nafsi bittaqwallah untuk arisan. Memaksa suami untuk diam di rumah, punten-punten wallahu alam. Bagaimana hukumnya kalau seperti ini? Karena untuk sholat saja, sholat sunnah saja, untuk puasa sunnah saja, wanita harus dengan ridho dari suami. Nggak boleh sunnah, puasa sunnah tanpa izin dari suami. Wallahu alam. Ya udah kumpul ya, keluar ngataunya gosipin orang. Makanya jadi dari akhirnya mubah jadinya maksiat. jadi Seperti itu. maksiat. Kecuali Wallahu tadi ya mendatangi ilmu-ilmu taklim, Betul. belajar agama, menitip sama suami, Pak boleh nggak Pak aku izin begini? Oh boleh silakan mah. Tapi juga suaminya juga harus redo, nggak boleh marah-marah. Betul. Siapa tahu bisa berbagi ilmu kan. Betul, perkataan Allahu keras aja Akbar. udah nggak boleh sama suami. Betul. Ini Masya Allah luar biasa. Nah sekarang saya mau kasih kesempatan buat jamaah yang ada di rumah nih. Yang mau curhat online yang sudah mengirimkan pertanyaannya ke emailnya Islam itu Indah. Sekarang waktunya kita menghubungi yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu curhatnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz dan Pak Ustazah, mohon solusinya. Bu, Pak Ustadz dan Bu Ustazah, Pak Ustadz dan Pak Ustazah. Ibu gimana? Ibu mah Iya, Pak tekan aja saya Pak jadinya Ustadz. pikirnya. Iya. Pak Ustadz dan Dan? Ibu Ustazah, Betul, itu dia yang dicari. mohon solusinya ini Pak Ustadz dan Ibu Ustazah. Iya. Bagaimana jalan Jalan keluar apa jalan masuk, Bu? jalan keluar Jalan dari keluar. Iya. masalah rumah tangga saya ini. Oke. Nah, saya pisah sama suami sudah 1 tahun lebih. Iya. Tapi dibilang pisah, tidak ada pisah cuma pisah komunikasi saja. Oke. Terus saya sama suami pisah karena ada masalah rumah tangga begitu, masalah sedikit. Tapi itu yang saya suka, karena kalau saya marahan sama suami, orang tuanya ikut campur. Campur. Makanya saya pikir-pikir, karena itu hari saya sudah melahirkan, sudah umur 2 minggu, anak kedua. Iya, terus? Terus mertua saya kayak tidak peduli begitu, jadi Tidak peduli bapaknya sama anaknya. ya maksudnya bapaknya peduli, tapi dia lebih pentingkan temannya daripada orang tuanya. Kalau saya yang ajarkan dia untuk baik, ya dia apalah marah kayak begini, jadi saya enggak enak. Makanya saya pulang kampung. Pas di kampung anaknya sudah 2 minggu kan, 1 bulan itu hari anaknya, saya dibilang saya ingin pulang lagi untuk memperbaiki. Terus orang tua saya menelpon, dari orang tua saya menelpon ke di sini, menelpon ke sana. Terus jawaban dari mamanya, dia bilang enggak, untuk apa anaknya mau datang kemari lagi, enggak usah. Anak sama anak kita masing-masing urus sendiri. Oke, Ibu paham. Ibu pertanyaannya ini, Ibu sebenarnya sebelumnya tinggalnya di mana? Di rumah suami. Di rumah mertua gitu ya, di rumah suami. Setelah Ya, ini berarti Ibu yang pisah ini, Ibu yang keluar dari rumah suami, balik ke rumah Ibu gitu maksudnya?
Iya. Ke rumah orang tua ibu ya tinggalnya ya. Iya. Terus suami Iya. ini cuma hanya komunikasi aja, nggak ada kunjungan langsung bertemu dengan ibu dan anak-anak gitu. Sudah 1 tahun lebih enggak Oke. pernah datang. ke Terus sini. sekarang Anak- apa yang ibu mau coba curhatkan nih? Apa yang inti dari poin permasalahannya apa yang ibu ingin tanyakan? Ya, saya cuma mau tanya Pak Ustadz dan Ibu Ustazah, bagaimana solusinya masalah saya ini, karena sudah 1 tahun lebih saya tanya sama suami kalau dia sudah tidak bisa, lebih baik dibicarakan baik-baik atau kita pisah baik-baik, tapi tidak ada respon sama sekali. Tidak ada Itu respon. cuma dia bilang kalau kau mau kawin saja. Oh, Begitu itu sih, udah kayak perkataan gini. itu. Iya, oke. Iya. Iya, kita coba cari tanya sama guru-guru kita ya, Bu ya. Sabar Ibu ya, Iya, iya. jangan dimatiin teleponnya ya. Kita minta coba yang pertama dari minta dulu Ustaz Syam dulu kali ya untuk menjawab ya. Silakan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pikir tadi Ustadz Cecep yang jawab duluan karena Iya Ustaz permasalahan Syam. rumah Nggak, tangga. dari anak-anaknya dulu, anak-anak muda dulu, baru nanti orang tua ini. Orang Tabe, tua, iya benar-benar. Maksudnya tabe perwakilan ini, orang tua. tabe ini Bunda, tabe. Karena per kalimatnya tadi, untung kita tambahkan kalimat yang di belakang itu. Kalau kau mau kawin, kawin mau kau saja. Maka ini sudah termasuk kalimat talak gitu ya. Kalimat Iya. talak. Kemudian yang kedua karena sudah tidak berkomunikasi lagi. Sebenarnya kalau mau cari solusi, tidak ada mungkin dari yang saya dengar dari pengalaman guru-guru kami, tidak mungkin ada rumah tangga yang sempurna tanpa cekcok. Cuma ada orang yang bertahan dengan badainya, ada juga orang yang tidak sanggup bertahan. Kemudian ibu keluar Ki dari rumah, jadi suami tak juga tidak nabujuk-bujuk Ki. Sekarang kita minta misalnya kejelasannya bagaimana status pernikahan tak, karena seorang wanita itu tidak bisa menikah lagi kalau tidak ada status kejelasannya. Cuma kalimat tadi itu sebenarnya sudah jatuh talak. Tinggal bagaimana disahkan oleh negara. Maka kita harus bawa ke pengadilan sebenarnya. Karena tidak bisa Ki menikah kalau tidak ada surat-suratnya juga. Karena masih dianggap Ki istrinya orang. Belum dianggap sebagai wanita yang sudah berpisah dengan suaminya. Sabar Ki saja, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 anak. Anak-anak tak sama kita kah? Iya, sama. Oh iya, sabar Ki, anak-anak tak kita rawat besar, kita jangan buat mereka lupa dengan ayahnya juga karena biar bagaimana tetap ayahnya. Sebenarnya kalau kulihat masih bagus hubungan tak sama suami, yang tidak bagus itu hubungan tak sama mertua sebenarnya. Cuma kan rumah tangga tak ini kalau misalnya suami selalu kembali ke orang tuanya, dia nggak ngambil keputusan sendiri, akan jadi toxic relationship juga ke depannya. Jadi kita harus minta ketegasan bagaimana kelanjutannya gitu. Oke, sekarang dari Ustaz Cecep nih, dari perwakilan orang tua, bagaimana tindak lanjut yang harus diambil sama ibu ini tadi? Baik, tolak ada 2, soreh dan kinayah. Kalau soreh itu jelas aku talak kamu. Kalau kinayah, pulang kamu ke rumah orang tuamu, itu harus ditanya. Maksudnya, nanti kalau Tapi tadi udah ada kata-kata ibu ya tadi bilang ya, udah kalau kamu mau menikah lagi aja sama orang lain. Nah itu udah lebih menjurus lagi, itu sudah menceraikan jadi itu. istilahnya kalau tidak jelas kata tolak, tapi menggunakan kata ini harus ditanya, apakah maksudmu tolak atau tidak? Nanti dia bilang, enggak. Nah berarti enggak jadi itu. Jadi harus dijelaskan, kalau kinayah itu harus ditanya lagi. Nah sekarang kita ambil pendapat yang memang harus, dia nggak jawab berarti belum jelas. Kalau belum jelas berarti masih ada ikatan. Nah dalam sigot takli talak itu diabaikan atau tanpa kabar 2 tahun. Kemudian juga tidak memberikan nafkah lahir 3 bulan dan nafkah batin 6 bulan. Kemudian menyakiti fisik, dia berhak untuk menjadi alasan keputusan dari pengadilan hulu. Ya ini dari salah satu dari itu semua ya. Ya, Salah ya. satu dari itu semua Ini udah ya. 1 tahun diabaikan, berarti udah masuk kan? Udah masuk yang 3 bulan dan 6 bulan sih Iya, udah masuk. udah masuk. Udah masuk. Nah, makanya nanti pengadilan dengan alasan ini akan memberikan keputusan talak. Jadi ada talak, ada hulu. Kalau talak dari suami, kalau hulu itu adalah Dari dari ibu, istri, dari dari perempuan perempuan, ini. ini. Tapi menurut saya ini seperti luka. Maksudnya kalau luka itu adalah obati luka, tutup luka, lalu kemudian lanjutkan rencana yang lebih baik. Kalau bisa sih dipertahankan, nah tadi masalahnya adalah komunikasi. Betul. Jadi kalau bisa pertahankan, langkah terakhir itu baru cerai. Iya, ibu gimana? Ibu masih cinta sama suami, Bu? Ya masih, karena Oh, masih cinta. karena Kalau masih anak-anak. cinta ya janganlah Bu kalau bisa. Bilang sama suami, ini kasihan anak-anak, butuh bapak gitu ya kan. Mungkin juga suami hatinya akan luluh kalau misalnya Umi ya. Kalau misal anak yang telepon langsung bapaknya ya kan. Libatkan anak-anak mungkin. Anaknya berapa Bu? Ada 2. Waduh Bu, nggak mungkin nggak cinta anak sampai 2 Bu. Iya kan?
Iya, Bu, ya. kasihan anak keduanya baru umur 2 minggu. Waduh, ya Allah, ya Robbi. Kasihan Sampai banget. sekarang sudah 1 tahun tidak pernah ketemu sama bapaknya. Iya. Anaknya udah 1 tahun 2 minggu. Ya Allah, udah Jadi 1 dari tahun usia 2 2 minggu. minggu nggak Iya. ketemu ya? Itu 1 tahun, baru 2 minggu itu lagi repot-repotnya 2 jam sekali bangun itu. Iya kan lagi capek-capeknya. Ibu makasih banyak Ibu ya curhatannya. Sudah jelas Ibu sudah puas dari jawaban guru-guru kita. Terima kasih Pak Ustadz dan Ibu Ustazah. Iya. Mudah-mudahan di balik di balik semuanya ada hikmahnya. Amin, Amin. amin ya. Makasih banyak Itu Ibu. Mudah-mudahan pinter, Ibu Masya Allah. bisa selesaikan juga masalahnya. Mudah-mudahan suaminya bisa kembali lagi. Amin ya robbal Mohon alamin. doanya Pak Ustadz dan Iya, Pak iya. Ustadz. Iya, Mudah-mudahan Bunda dikasih kesabaran. Makasih sama banyak. Amin. Iya, makasih Ibu. Assalamualaikum. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih ya, Ustadz Cecep nih ya. Saya mau tanya nih, kadang kan ada nih istri yang punya sikap posesif. Curigaan sama suaminya. Kalau masalah kasus begini nih gimana nih Ustadz nih? Dosa, tapi akan saya jelaskan nanti lebih jelas lagi. Oh, dosa, ngomongnya pelan banget. Sampai ini dosa apa enggak gini? Biasanya kan dosa gitu kan. Dosa gitu kan. Karena anak Sunda mah halus banget ya. Halus banget ya. Iya, dosanya dosa. Bukan Pokoknya- bukan hanya halus, Apa ya? wanitanya cantik-cantik. Oh Masya Allah. Nah buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Pokoknya kita akan dengarkan penjelasannya dari guru kita Ustaz Cecep. Setelah yang satu ini jangan pindah channel, tetap di Islam itu Indah Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.